Assalamualaikum, balik lagi dengan The Hanguko, sharing belajar bahasa Korea. Kali ini saya Gilar masih belajar dari talktomeinkorean.com dan kali ini masih pelajaran yang dasar-dasar tentang penggunaan nende. Ini sering sekali ya dengar gitu orang-orang Korea atau di drama atau apa itu kata yang ada unsur nende-nya. Nende, nende, ende, seperti itu. Jadi, sepertinya penting sekali untuk mengetahui apa fungsinya ya. Karena ini adalah multifungsi banget gitu untuk berbagai macam kondisi, banyak sekali fungsinya, tetapi biasanya hanya untuk percakapan keseharian ya, tidak pada bahasa-bahasa formal atau bahasa baku di buku dan seterusnya itu tidak ada. Ini hanya dalam bahasa formal, itu hanya ungkapan atau ekspresi ya, sesuatu yang ditambahkan pada kalimat gitu. Seperti hanya di dalam bahasa kita juga banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu strukturnya ya. Struktur dalam kalimat ataupun dalam kata ya. Jadi ini sebuah kata akan ditambahkan dengan nende. Itu kalau kata itu adalah ita, opta ya. Punya sesuatu atau ada, opta tidak ada atau tidak punya, itu pakai nende. In nende, om nende. Dan kalau katanya berakhiran at atau bentuk lampau ya, misalnya wasoyo kan, waso, wah jadi apa datang jadi waso, itu apa jadi wanende, jadi pakai nende full gitu, lengkap seperti itu, atau ket jadi kenende. Terus kalau pakai ende aja itu setiap kata yang berakhiran huruf konsonan ya, kecuali huruf akhirannya adalah real. Nah, huruf yang akhirannya real ini nanti dihilangkan, tapi pakainya nion de. Jadi huruf nion dan de gitu. Nanti akan ada contohnya. Dan kemudian kata yang berakhiran huruf vokal juga pakai nion de. Terus ada lagi ida dan anida ya. Iya atau bukan, atau ya seperti itu, atau enggak atau bukan ya. Ida, anida itu juga pakainya niende. Misalnya anieyo, biasanya kan dari anida itu jadi misalnya anieyo, jadi kita bilang aninde ya. Ditambahkan ke kata dasarnya kan ani, jadi tambahkan ende, aninde. Dan itu kita lihat contoh-contoh katanya. Misalnya hada jadi hanende, karena akhirannya vokal langsung tambahin nende. Kalau ida jadi innende. Terus mokta akhirannya huruf konsonan jadi mongnende. Terus yepuda jadi yepende ya. Karena akhirannya huruf vokal jadi tambahan ende, yepende. Terus jakta akhirannya konsonan cakende. Terus kita lihat sekarang fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama adalah menjelaskan satu latar belakang atau satu situasi sebelum bertanya atau sebelum meminta atau sebelum menyarankan sesuatu. Pokoknya ngejelasin awalnya dulu baru apa gitu. Nah ini contohnya neil iryo irinde. Neil iryo irinde. Mau hal koyeyo. Nah, besok kan hari Minggu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, di bahasa kita, bahasa Indonesia ternyata ada padanannya, yaitu kan. Di sini neil besok, iryo ir hari Minggu, inde tadinya kan kalau biasa neil iryo ir yeyo atau ya seperti itu yeyo. Ini jadi atau imnida ini jadi inde ya. Besok itu akan hari Minggu. Nah, tapi kalau dalam bahasa casualnya kita jadi besok kan hari Minggu. Apa yang akan kamu lakukan? Itu. Neil iryo irinin neil iryo ir inde mo hal koyo. Jadi padanannya kan. Misalnya bentuk yang contoh kalimat yang lain itu ketika menjelaskan
sebuah latar belakang atau situasi sebelum menjelaskan sebuah kejadian. Sebelumnya ada apa, terus ada apa gitu. Nah, itu juga sama dalam bahasa Indonesia itu padanannya kan. Misalnya 어제 자고 있었는데 인도네시아에서 전화가 왔어요. Kemarin kan saya sedang tidur. Ada yang nelpon dari Indonesia gitu misalnya, kan? Gitu. Jadi padanannya di sini kan. 어제 자고 있었는데 인도네시아에서 전화가 왔어요. Jadinya padanannya kan di situ. Kita menjelaskan kan lagi tidur. Ada yang nelpon. Nah, jadi nende di situ fungsinya seperti kan dalam bahasa Indonesia. Terus fungsi yang kedua tentunya menunjukkan situasi yang bertolak belakang dengan tindakan atau situasi sebelumnya. Ada situasi sesuatu atau kondisi sesuatu sebelumnya, sekarang situasinya lain nih. Setelah sebelumnya ada kondisi atau tindakan yang kita lakukan. Contohnya ini masih jam 9 loh gitu. Tapi sudah ngantuk. Ini masih jam 9 loh, tapi udah ngantuk. Nah, itu kan padahal masih jam 9 tapi udah ngantuk gitu. Jadi kita pakai lo kan. Nah, di sini maka padanannya lo untuk nende. Di sini dalam bahasa Koreanya 아직 9시인데. Kan harusnya biasanya 아직 9시 이에요 gitu. Jadi di sini karena ingin menjelaskan menekankan itunya 아직 9시nya, jadi pakai in데. Jadi tambahkan niende pada iyeyo-nya tadi kata dasar ida ya. Jadi 아직 9시인데 벌써 줄여요. Terus contoh lain misalnya kondisi kita misalnya habis bertanding terus kalah gitu. Habis bertanding terus kalah. Terus kita bilang 준비 많이 했는데 gitu. Padahal saya sudah melakukan persiapan loh gitu. Saya udah persiapan loh, tapi hasilnya ya begini gitu. Jadi kita bilang 준비 많이 했는데 gitu. Atau sopannya 준비 많이 했는데요. Seperti itu. Yang fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga menunjukkan ekspresi terkejut atau tercengang. Kalau orang Korea misalnya bilang 맛있는데요. 맛있는데. Gitu, kaget, tercengang. Wah, keren nih. Bagus nih, mantep nih. Nah, atau saya di sini tulis keren euy gitu. Keren euy. Jadi hanya itu aja ekspresi gitu, ekspresi. Bukan bahasa formal gitu. 맛있는데요. 맛있는데. Seperti itu. Terus fungsi yang berikutnya bertanya dengan ada penekanan. Nah, misalnya kita bertanya, sekarang ada di mana? Cuma nanya aja, sekarang ada di mana? Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Jadi nggak nekanin. Tapi kalau misalnya kita lagi nungguin orang, gitu, dia belum datang, kita nungguin. Sekarang di mana sih? Nah, kan pakai sih. Nah, jadi di Korea pun kira-kira begitu. Kalau nanyanya biasa, gitu, cuman pengen tahu aja di mana. 지금 어디에 있어요? Atau 지금 어디 있어요? Nah, kalau pakai ende ini jadinya menekankan gitu, atau kita lagi nungguin lah gitu. Jadi 지금 어디에 어디에 있는데? 지금 어디에 있는데요? Gitu. Jadi seperti menekankan ya, bertanyanya menekankan. Kalau berikutnya fungsi yang kelima yaitu mengharapkan sesuatu ya, reaksi dari seseorang setelah kita menjelaskan sesuatu. Nah, misalnya contohnya orang ngajak main, ngajak terus kita lagi sibuk. Ya, kita jelaskan dulu kan supaya orang bereaksi ya tidak ngajak gitu. Atau tidak gangguin atau apa. Kita bilang, sekarang sibuk lah. Nah, kan kalau bahasa Indonesia pakailah. Nah, kalau bahasa Korea 지금요? 지금 바쁜데요. 지금 바쁜데. Sekarang masih sibuk. Atau sekarang sibuk lah gitu. Jadi kita ada yang bilang sekarang masih sibuk atau sekarang sibuk lah. Nah, di sini pakai ende setelah sibuk ya. 바쁘다 jadi 바쁜데 gitu. 지금요? 지금 바쁜데요. Sibuk lah. Contoh kalimat yang lain atau
kita langsung masuk ke contoh kalimat ya. Ini ya susah juga nih bacanya panjang-panjang. Kepala belajar ya. 내일 친구 생일인데 선물을 아직 못 샀어요. Besok temanku ulang tahun loh. Saya belum beli hadiah nih, gitu misalnya. Jadi nekenin. Besok temanku ulang tahun loh. Nah, pakai 내일 besok 친구 temanku 생일인데. Biasanya 생일이에요. Jadi 생일인데. Gitu. Contoh lain. 이거 좋은데요. 이거 좋은데요. Ini bagus nih, suka nih, mantep nih. Itu. 이거 좋은데요. Biasanya kan 이거 좋아요. Kali ini ekspresinya terkejut gitu. Jadi tercengang. 이거 좋은데요. Ah, ini bagus nih. Terus contoh kalimat lain. Saya beli ini dari Jepang loh, dan ini hadiah untukmu gitu. Jadi nekenin bahwa ini dari Jepang, nekenin bahwa ini latar belakangnya dulu gitu, baru ngejelasin setelah itu ini buat apa gitu. 이거 일본에서 사는데 선물이에요. Jadi ini dari Jepang dibelinya, dan ini hadiah gitu, hadiah untukmu atau apa gitu, seperti itu. Atau kita lagi nyari sesuatu, terus kita yakin gitu barang itu ada di sini. Atau 여기 있었는데 di sini nih gitu, di sini tapi kemana ya gitu. Jadi ada situasi sebelumnya yaitu di sini gitu, barangnya tuh dia yakin di sini tapi kok sekarang nggak ada tuh. Oh, di sini nih gitu. Oh, 여기 있었는데 gitu. Tadinya sudah ada di sini gitu. Oke. Contoh berikutnya, misalnya kita dengar kabar dari berita, terus mengkonfirmasi ke seorang, ya kan? 오늘 뉴스에서 보는데 그거 진짜예요? Hari ini saya lihat di berita loh, benar nggak tuh? Gitu. Seperti itu kan? Jadi pakai apa? Mengganti lo itu di sini gitu. 보는데 오늘 뉴스에서 보는데 그거 진짜예요? Hari ini saya lihat loh di berita, bener nggak tuh? Terus ekspresi bentuk lain, 영화 재미있는데 무서웠어요. Filmnya bagus nih, tapi serem gitu. Kita bilang ini padanan untuk nih ya. Filmnya bagus nih, tapi serem. 영화 재미있는데 무서웠어요. Terus contoh kalimat lain, menjelaskan latar belakang tapi juga menjelaskan setelah itu ya. Misalnya ini sekarang saya kan pelajar tapi saya juga kerja gitu. Jadi kan ya di sini. Saya kan pelajar tapi saya juga kerja gitu. 저 지금 학생인데 일도 하고 있어요. Saya sekarang 학생인데 pelajar kan tapi saya juga kerja gitu. Terus contoh kalimat lain adalah 종합 보는데 무서웠어요. 보는데 ini kan bentuknya baru saja melihat gitu, atau baru melihat atau sudah melihat ya. Baru melihat. Saya baru saja nonton film loh. Serem banget gitu. Itu ya, jadi pakai nende untuk mengganti ekspresi untuk lo kayak di Indonesia. Saya baru nonton film loh. Menegaskan ya. Ya, jadi itu pelajarannya hari ini. Jangan lupa semuanya belajar terus dan juga ajarkan ilmu-ilmunya kepada yang lain biar bermanfaat. Assalamualaikum.